Kali ini saya mendatangi sebuah rumah produksi bakpia di Salatiga, Jawa Tengah. Tempat pembuatan bakpia di desa Tingkir Lor, kecamatan Tingkir ini sudah buka sejak 1980. Setiap hari belasan pekerja di sini memproduksi bakpia. Bakpia ternyata tidak hanya ada di Yogyakarta, ternyata di Salatiga juga ada produksi bakpia. Nah, ini saya udah dapat infonya di tempat ini bikin bakpia, ya Mas? Ya, Mas. Dengan Mas siapa? Mas Arif? Saya Mas Arif. Oh iya, Ya. ini lagi bikin ini ya? Ini produksi bakpia basahnya. Oh Bakpia basah. gitu. Ini proses produksinya di sini semua ya? Iya, dari awal sampai selesai sampai packing ada di sini. Ada di sini. Iya. Ya. Oke, saya mau lihat-lihat sana. Oh iya, mari. Ayo. Lukman Nur Arif merupakan generasi ketiga setelah kakek neneknya memproduksi bakpia di Yogyakarta. Perjalanan rumah produksi bakpia di kota Salatiga bermula dari tingginya permintaan bakpia di kota ini. Ya. Jadi ada dua bakpia di sini. Ada dua bakpia. Bakpia basah. Bakpia basah Sama? dan bakpia patok. Jenis patok. Oh, Ya. bakpia patok. Berlapis-lapis. Oh iya, ini semuanya di sini ya. Ya. Ini sampai open. Terus ini yang proses produksi. Isian. Salah satu bahan penting dalam pembuatan bakpia adalah kacang hijau. Yang digunakan adalah kacang hijau kupas. Bentuknya seperti ini. Kuning sudah tidak hijau lagi. Kacang hijau dicuci sampai bersih kemudian direndam selama 1 malam. Sebelum dikukus, kacang hijau kembali dicuci sampai benar-benar bersih. Selain agar rasanya enak, juga agar tahan lama. Ini beratnya berapa sih? Aduh. Satu dandang ini bungkusnya kapasitasnya berapa, Mas? Berapa? 25 kilo. Jadi ini 25 kilo. Sekali masak 25 kilo. Memasak kacang hijau sampai matang membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 1,5 jam. Karena jumlah yang dimasak ini banyak. Itu tadi kita udah kasih lubang ya. Pakai ini. Ini kasih lubang seperti ini tujuannya biar uapnya itu naik sampai atas ya. Uapnya biar naik sampai atas jadi matangnya itu rata. Nah ini tinggal kita tutup. Kita tutup seperti ini. Ininya biar kering. Ini dibiarkan selama 1,5 jam. Dalam sehari, proses memasak kacang hijau untuk isian bisa dilakukan beberapa kali. Pada hari biasa bisa 4-6 kali memasak tergantung permintaan. Namun pada musim liburan khususnya lebaran, proses memasak kacang hijau bisa berlangsung 24 jam tanpa henti. Setelah matang, selanjutnya kacang hijau diangkat seperti ini. Hati-hati ya, panas. Kacang hijau yang sudah matang dan sudah diangkat lalu digiling. Proses penggilingan juga sudah menggunakan mesin, sehingga cukup mudah, tinggal pencet mesin jalan. Kacang hijau dimasukkan dan sudah jadi halus. Wah, cepat kan? Setelah seluruh kacang hijau digiling, tahap selanjutnya adalah menyangrai. Proses ini tujuannya untuk menghilangkan kadar air di dalam kacang hijau yang sudah halus. Menyangrai kacang hijau membutuhkan tenaga yang cukup besar. Karena selain jumlah yang disangrai cukup banyak, alat yang digunakan untuk menyangrai juga lumayan berat. Ininya aja beratnya mungkin ada sekitar berapa ya? 5 kilo ada kayaknya. 5 kilo lebih. Nah, belum lagi nih yang digoreng. Baru. Setelah disangrai selama kurang lebih 30 menit sampai maksimal 1 jam, kacang hijau ditampung di dalam wadah untuk didinginkan dan siap diolah menjadi bakpia. Oh ya, jangan sampai ketinggalan. Selain garam dan gula, ketika kacang hijau hampir matang, tambahkan bawang goreng seperti ini. Biar gurih dan enak tentunya. Tahap selanjutnya tinggal menyiapkan kulit bakpia. Untuk membuat kulit bakpia, bahan utama yang dibutuhkan adalah tepung terigu. Di rumah produksi bakpia ini, satu kali membuat adonan digunakan 12,5 kg tepung terigu. Minyak gorengnya berapa? 3. 1, coba sini. 2. Nah, udah. 3 ini. 1, 2,
3. Udah, mentega. Nggak pakai mentega. Oh, nggak pakai. Nah, bedanya kalau yang basah nggak pakai, kalau yang kering pakai mentega. Terus telur. Nggak pakai telur. Oh, nggak pakai telur juga. Nah, itu bedanya lagi. Ternyata bedanya ada 3. Kasih air. Berapa banyak? 3 kayu. Hah? 3 kayu. 3 gayung. 1, 2, 3. Nah, adonan untuk kulit bakpia sudah jadi. Adonan ini harus dibiarkan sekitar 15 menit agar mengembang. Nantinya adonan dimasukkan ke dalam mesin cetak untuk membungkus kacang hijau. Adonan yang sudah mengembang kemudian dipotong-potong memanjang seperti ini. Tujuannya agar mudah dimasukkan ke mesin pencetak seperti ini. Kalau yang bakpia basah itu proses produksinya relatif lebih gampang karena sudah menggunakan mesin seperti ini. Jadi tinggal bikin adonan, terus adonannya udah jadi, terus adonannya kita siapkan, terus kita masukkan mesin seperti ini, terus dia nanti jalan sini, terus, nah, ini di sini ada ini kacang hijau yang tadi kita olah, itu langsung keluar di sini. Jadi langsung dibungkus gitu ya. Ini udah jadi satuan. Udah ini. Semua bulatan bakpia yang sudah jadi ditampung di wadah atau loyang untuk dimasukkan ke oven. Sebelum dimasukkan ke oven, bulatan bakpia ini didiamkan lagi agar mengembang menjadi lebih besar. Sekitar 15 menit lagi. Selanjutnya adalah proses memasak atau oven. Sambil menunggu bakpia mengembang, saya penasaran dengan proses pembuatan bakpia patuk. Perbedaan bakpia basah dan bakpia patuk ini terletak pada kulit dan proses pembuatannya. Bakpia patuk kulitnya tidak menggunakan pengembang, melainkan mentega dan telur. Bakpia patuk juga dibuat dengan tangan satu persatu. Kalau ini yang sedang kita buat itu namanya apa, Pak? Mana? Bakpia patuk. Ya. Nah, bakpia patuk bedanya sama yang tadi, kalau ini pakai manual seperti ini, kalau tadi itu pakai mesin. Kalau manual seperti ini. Kacang hijaunya taruh dalam, terus dibungkus seperti ini. Set. Nah, udah. Ini langsung masuk sini. Secara tampilan, bakpia basah dan bakpia patuk ini berbeda. Bakpia basah mengembang, sementara bakpia patuk tidak mengembang. Keduanya sama-sama dipanggang dalam oven. Bedanya, durasi memanggang bakpia basah lebih cepat. Memang kelihatannya hampir sama, tapi nanti hasil akhirnya beda. Kalau ini dibiarkan mengembang dulu, kalau ini tidak, langsung habis ini dipanggang. Nanti kita cek ya. Kita cobain bedanya yang basah sama yang kering seperti apa setelah matang. Agar tidak gosong, bakpia yang dimasukkan ke dalam oven harus dicek setiap 5 menit sekali. Dan harus dibolak-balik agar matangnya merata. Jadi putar balik, ceret, udah balik semua. Sementara untuk bakpia kering atau patuk, proses membaliknya harus satu persatu seperti ini. Jika menggunakan teknik seperti bakpia basah, maka akan hancur atau ambyar. Tidak hanya itu, proses memanggang bakpia patuk juga butuh waktu lebih lama. Kalau yang basah, dalamnya ya gini. Kalau yang patuk, ini kulitnya kering. Selanjutnya proses pengemasan. Untuk bakpia basah, pengemasan menggunakan plastik seperti ini. Sementara untuk bakpia patuk atau kering, pengemasannya menggunakan kotak. Menurut Lukman Nur Arif, bakpia memang berasal dari Yogyakarta. Tapi sekarang sudah berkembang di Salatiga dan Semarang. Awalnya dari Jogja ya, dari Jogja. Ini usaha turun-temurun dari keluarga. Jadi dari mbah saya, orang tua dari ibu saya yang ada di Jogja. Dulu di sana bikin pia, kemudian pemasarannya sampai ke Salatiga, Boyolali, sampai Salatiga waktu itu tahun 79. Terus karena di sini pasarnya bagus, terus pindah di Salatiga, cari tempat untuk produksi di Salatiga seperti itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah.
Bakpia Lurah Salatiga ini setiap hari dikirim ke toko-toko langganan. Tetapi penjualan terbanyak adalah melalui pedagang asongan. Sedikitnya ada 18 pedagang asongan yang setiap hari memasarkan bakpia di pintu keluar jalan tol Salatiga dan di terminal bis. Ini di sini ada sekitar 18 orang yang jualan ini bakpia seperti ini. Mereka jualan khusus di bus-bus yang keluar di exit tol Salatiga. Dan satu bungkus ini dijual 10.000. Mereka per hari bisa dapat sampai 100 bungkus. Coba kalau untungnya 5.000 berapa, lumayan kan? Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Salatiga, Jawa Tengah. Kakak beradik di Banyumas, Jawa Tengah sukses mengolah susu sapi menjadi yogurt dan meraup omset hingga jutaan rupiah setiap hari. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.